Human Information Processing, Skill and Performance. Dalam bidang ergonomi, Human Information Processing atau biasa disebut HIP atau pemrosesan informasi manusia merujuk pada bagaimana manusia menerima, memproses, dan mengelola informasi dari lingkungan mereka. Ini termasuk pemahaman, interpretasi, penyimpanan, dan penggunaan informasi untuk memandu perilaku dan pengambilan keputusan. HIP adalah aspek penting dari desain ergonomik karena memahami cara manusia memproses informasi, membantu merancang lingkungan kerja dan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia. Selain HIP, ergonomi juga mencakup skill dan performance manusia. Skill mengacu pada kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas tertentu. Kemampuan ini dapat ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. Performance di sisi lain adalah hasil dari interaksi antara individu, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan kondisi fisik dan mentalnya. Dan juga dia termasuk ke dalam tugas atau lingkungan kerja. Ergonomi bertujuan untuk meningkatkan kinerja manusia dengan merancang tugas dan lingkungan yang mendukung penggunaan keterampilan manusia dengan efektif dan efisien. Dengan memahami HIP, keterampilan dan kinerja manusia, para ahli ergonomi dapat merancang sistem peralatan dan lingkungan kerja yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik manusia yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas, keamanan, dan kenyamanan pengguna. A General Information Processing Model of the User. Dalam konteks ergonomi, model pemrosesan informasi pengguna adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia menerima, memproses, dan merespons informasi dalam lingkungan kerja atau saat menggunakan produk atau sistem. Meski ada berbagai model yang berbeda, salah satu model yang sering digunakan adalah model yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama, input. Tahap input melibatkan penerimaan informasi dari lingkungan. Informasi ini dapat berupa stimuli visual, auditori, taktil, atau lainnya. Dalam konteks ergonomi, penting untuk memahami bagaimana informasi disajikan kepada pengguna, termasuk faktor-faktor seperti warna, ukuran, kontras, dan kejelasan. Faktor-faktor lingkungan seperti pencahayaan, kebisingan, dan distraksi juga dapat mempengaruhi bagaimana informasi diterima oleh pengguna. Lalu ada proses. Tahap proses melibatkan pemrosesan informasi yang diterima oleh pengguna. Ini melibatkan pengolahan kognitif seperti pemahaman, interpretasi, penyimpanan, dan pengambilan keputusan. Ergonomi memperhatikan bagaimana desain tugas antarmuka dan sistem mempengaruhi kemampuan pengguna untuk memproses informasi dari efektif. Faktor-faktor seperti kompleksitas tugas, kejelasan instruksi, dan kecocokan antara sistem dan kemampuan kognitif pengguna sangat penting dalam tahap ini. Lalu yang ketiga ada output. Tahap output melibatkan respons atau tindakan yang dihasilkan oleh pengguna sebagai hasil dari pemrosesan informasi. Desain ergonomis memperhatikan bagaimana respon pengguna dipengaruhi oleh antarmuka, kontrol, umpan balik, dan tugas yang diberikan. Output dapat berupa tindakan fisik, keputusan, atau respons kognitif. Model ini membantu para perancang dan insinyur ergonomi untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan lingkungan kerja, produk, atau sistem, serta bagaimana mereka dapat meningkatkan desain agar sesuai dengan kemampuan, keterbatasan, dan preferensi pengguna. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, mereka dapat mengoptimalkan kinerja pengguna, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Cognitive System. Dalam konteks ergonomi, cognitive system merujuk pada sistem kognitif manusia, yaitu kompleksitas proses mental dan pemrosesan informasi yang terlibat dalam pemahaman, interpretasi, dan pengambilan keputusan. Ergonomi kognitif mempelajari interaksi antara manusia dan sistem kognitif mereka dengan lingkungan, termasuk bagaimana sistem kognitif ini mempengaruhi kinerja dalam konteks pekerjaan atau penggunaan produk.
Beberapa aspek utama dari cognitive system dalam ergonomi meliputi: yang pertama ada pemahaman, persepsi, dan pemrosesan informasi. Ini mencangkup bagaimana manusia menerima informasi dari lingkungan mereka melalui indera, memproses informasi tersebut dalam pikiran mereka, dan mengintegrasikan pemahaman mereka ke dalam tindakan atau keputusan. Yang kedua ada kemampuan kognitif. Ergonomi kognitif memperhatikan bagaimana kemampuan kognitif manusia seperti memori, perhatian, persepsi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Ini penting untuk merancang tugas dan lingkungan yang sesuai dengan kemampuan kognitif mereka. Lalu yang ketiga ada antarmuka manusia dan komputer, biasa disebut dengan AMK. Desain antarmuka yang efektif dan efisien merupakan bagian penting dari ergonomi kognitif. Ini mencangkup desain elemen-elemen antarmuka seperti ikon, menu, dan kontrol, serta penyajian informasi yang memungkinkan pemahaman dan aksi yang tepat oleh pengguna. Yang keempat ada beban kognitif. Ergonomi kognitif mempertimbangkan beban kognitif yang ditempatkan pada pengguna oleh tugas-tugas yang dihadapi. Ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana kompleksitas tugas, multitasking, dan kebutuhan untuk memproses informasi yang kompleks dapat mempengaruhi kinerja pengguna. Yang kelima ada perilaku dan pengambilan keputusan. Ergonomi kognitif memperhatikan bagaimana manusia membuat keputusan dalam konteks lingkungan yang kompleks, termasuk bagaimana mereka mengevaluasi risiko, memprioritaskan tindakan, dan menyesuaikan perilaku mereka dengan perubahan situasi. Dengan memahami sistem kognitif manusia dan interaksi mereka dengan lingkungan kerja, produk atau sistem, para perancang dan insinyur ergonomi dapat merancang solusi yang memperhitungkan kemampuan, keterbatasan, dan preferensi kognitif pengguna. Ini membantu meningkatkan kinerja, keselamatan, dan keputusan pengguna dalam berbagai konteks. Lalu problem solving. Problem solving ini dalam ergonomika mencangkup identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah terkait interaksi antar manusia, lingkungan, dan sistem. Ini melibatkan aplikasi prinsip-prinsip ergonomi untuk merancang solusi yang meningkatkan kinerja, keamanan, dan kenyamanan pengguna. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam problem solving dalam konteks ergonomika. Pertama, ada identifikasi masalah. Langkah pertama dalam problem solving adalah identifikasi masalah yang ada. Ini dapat melibatkan observasi langsung, wawancara dengan pengguna, analisis data, atau tinjauan literatur untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh pengguna dalam interaksi mereka dengan lingkungan kerja, produk, dan sistem. Lalu yang kedua ada analisis ergonomis. Setelah masalah diidentifikasi, analisis ergonomis dilakukan untuk memahami akar penyebab masalah. Ini melibatkan evaluasi aspek-aspek ergonomi seperti antarmuka manusia komputer, desain tugas, lingkungan kerja, dan karakteristik pengguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kenyamanan pengguna. Yang ketiga ada perancangan solusi. Setelah masalah dan penyebabnya dipahami, langkah berikutnya adalah merancang solusi yang sesuai. Ini melibatkan pengembangan alternatif, desain, atau strategi yang mengatasi masalah yang diidentifikasi. Solusi dapat melibatkan modifikasi antarmuka, perubahan prosedur kerja, melatih pengguna, atau pengembangan produk baru yang lebih ergonomis. Implementasi dan evaluasi, ini nomor 4. Solusi yang dirancang kemudian diimplementasikan dalam lingkungan kerja atau sistem yang relevan. Selama implementasi, penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja solusi untuk memastikan bahwa mereka berhasil mengatasi masalah yang ada dan tidak menimbulkan masalah baru. Evaluasi dapat melibatkan pengukuran kinerja, umpan balik pengguna, atau observasi lapangan. Yang kelima ada literasi dan perbaikan. Proses problem solving dalam ergonomika
ergonomika sering melibatkan iterasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini berarti bahwa solusi yang dirancang dapat dimodifikasi atau ditingkatkan berdasarkan umpan balik pengguna atau perubahan lingkungan yang relevan. Dengan pendekatan ini, desain ergonomis dapat terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan perubahan konteks. Dengan mengikuti pendekatan sistematis seperti ini, problem solving dalam ergonomika dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan lebih efektif untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan kenyamanan pengguna dalam berbagai konteks. Effectiveness and cost effectiveness. Dalam konteks ergonomika, efektivitas dan cost effectiveness memainkan peran penting dalam merancang lingkungan kerja dan produk yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Mari kita jelaskan keduanya. Yang pertama ada efektivitas ergonomika. Efektivitas ergonomika ini mengacu pada seberapa baik desain lingkungan kerja, peralatan atau sistem yang memenuhi tujuan ergonomi. Ini berarti bahwa desain tersebut membantu meningkatkan kinerja, keselamatan, dan kenyamanan pengguna. Lingkungan kerja atau produk yang dianggap efektif dalam konteks ergonomika dapat mengurangi risiko cedera, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua ada cost effectiveness. Ergonomika cost effectiveness. Dalam ergonomika mengacu pada seberapa efisien biaya atau suatu desain atau intervensi ergonomi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ini berarti melibatkan perhitungan biaya terhadap manfaat yang diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip ergonomi. Sebagai contoh, biaya pengembangan dan penerapan sistem ergonomi dibandingkan dengan pengurangan biaya cedera atau peningkatan produktivitas yang dihasilkan. Desain atau intervensi yang dianggap cost efektif adalah yang memberikan manfaat ergonomi yang signifikan biaya yang wajar atau dapat diterima. Dalam praktiknya, ergonomi seringkali mengejar keseimbangan antara efektivitas dan cost effectiveness. Hal ini melibatkan penyesuaian desain atau intervensi untuk memaksimalkan manfaat ergonomi yang diberikan dengan biaya yang dapat diterima oleh organisasi atau individu. Evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas dan cost effectiveness sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kondisi kerja yang optimal bagi pengguna. Exercise and exercises menurut ergonomika. Dalam konteks ergonomika, exercise dan exercises dapat menjadi alat yang berharga dalam pengembangan pemahaman dan keterampilan terkait ergonomi. Berikut adalah cara exercise dan exercises digunakan dalam ergonomika. Exercise bisa menggali topik-topik spesifik dalam ergonomi seperti desain antarmuka yang efektif, manajemen risiko, ergonomi kesehatan dan keselamatan, atau integrasi teknologi dalam lingkungan kerja. Exercise memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau profesional untuk mengeksplorasi dan menganalisis isu-isu terkini dalam ergonomi serta menyajikan pemikiran mereka dalam bentuk tulisan yang terstruktur. Exercise dalam ergonomika dapat mencangkup berbagai kegiatan termasuk studi kasus, simulasi, atau latihan praktis. Studi kasus dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan konsep-konsep ergonomi dalam skenario dunia nyata seperti mengevaluasi desain produk atau lingkungan kerja. Latihan praktis dapat melibatkan observasi lapangan untuk mengidentifikasi masalah ergonomi dalam lingkungan kerja atau perancangan antarmuka pengguna yang ramah. Exercise dan exercise dalam ergonomika bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan terkait ergonomi serta mengembangkan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi dalam berbagai konteks. Mereka dapat menjadi alat yang efektif dan pendidikan formal, pelatihan profesional, atau pengembangan keterampilan individu.